Saudara Bartolomeus Jara, saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes mengakui bahwa Kristus mempunyai kuasa yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dia lebih berkuasa daripada diriku dan akan melakukan apa yang tidak dapat kulakukan, baik dalam memberikan penghiburan bagi orang beriman maupun dalam memberikan hukuman bagi orang munafik dan tidak tulus hatinya. Mereka berpikir bahwa ada kuasa yang menakjubkan mengiringi diri Yohanes, tetapi apalah artinya kuasanya itu dibandingkan dengan Yesus yang akan datang dengan segala kuasa? Pertama, Yohanes hanya dapat melakukan baptisan dengan air, yang maksudnya di sini adalah mereka harus menyucikan dan membersihkan diri. Tetapi Kristus dapat dan akan membaptis dengan Roh Kudus. Dia dapat memberikan Roh Kudus untuk membersihkan dan menyucikan hati, tidak seperti air yang hanya dapat membersihkan kotoran dari luar, tetapi dengan api yang membersihkan segala kotoran yang ada di sebelah dalam dan melelehkan logam sehingga dapat dibentuk kembali menjadi suatu cetakan yang baru. Kedua, Yohanes hanya dapat mengajarkan suatu ajaran tentang pembedaan dan dengan kata maupun tanda memisahkan antara yang berharga dan tak berharga. Tetapi Kristus mempunyai penampi di tangannya yang dengannya dia dapat dan akan memisahkan antara gandum dan sekam secara sempurna. Ketiga, Yohanes hanya dapat mengajarkan mengenai penghiburan kepada mereka yang menerima Injil dan seperti nabi-nabi lain hanya dapat berkata kepada orang benar bahwa mereka akan selamat. Tetapi Yesus Kristus sendiri akan memberikan mereka penghiburan itu. Yohanes hanya dapat menjanjikan bahwa mereka akan selamat, tetapi Kristus yang akan menyelamatkan mereka. Dia akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Orang-orang yang baik, bersungguh-sungguh dan teguh akan dikumpulkannya di muka bumi ini saat di mana kumpulan jemaat dibangun dari kumpulan orang-orang semacam ini. Dan mereka akan segera dikumpulkannya pula dalam kumpulan jemaat di sorga di mana mereka akan dinaungi selama-lamanya. Ay, Bab. Ay, tahun depan sama baptis baru. Ay, tolong. Cepat. Halo, Ya, halo Bapak Romo. ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya, saya Umbu dari Kalira Romo. Ini tolong saya Romo, tolong anak saya ini. Iya, dia mau dibaptis. Ya. Baik, Pak Umbu. Jarak Bapak dengan saya sangat-sangat jauh, Pak Umbu. Saya tidak bisa, takutnya ketika saya sampai ke sana anak Bapak tidak bisa dibaptis. Jadi saya tidak bisa ke sana untuk membaptis anak Bapak. Lalu saya harus bagaimana ini Romo? Saya harus bagaimana ini? Ya bisa dibaptis. Bapak sendiri bisa membaptisnya. Pak, saya bisa membaptis dia. Iya, bisa. Lalu bagaimana caranya itu? Jadi begini, Pak Umbu, di dalam ajaran gereja Katolik, di dalam keadaan darurat seperti ini, seseorang bisa membaptis. Nah, ini yang disebut pembaptis darurat. Intinya Bapak Umbu melakukannya sesuai dengan tata cara aturan dari gereja Katolik. Bapak Umbu bisa paham? Caranya bagaimana itu Romo? Jadi begini, Bapak.
Bapak harus menggunakan air murni. Bapak isi air murni itu di dalam gelas. Kemudian Bapak tuangkan 3 kali air itu ke dahi anak Bapak. Jadi begini cara menuangkannya. Bapak tuangkan 3 kali itu di dahi anak Bapak. Dengan cara tata aturannya seperti begini. Saudara Jara, aku membaptis engkau dalam nama Bapa. Itu Bapak Umbu tuangkan 1 kali ke dahi anak Bapak. Kemudian dalam nama Putra, Bapak Umbu tuangkan sekali lagi ke dahi anak Bapak. Dan dalam nama Roh Kudus, kemudian Bapak Umbu tuangkan yang kali ketiga ke dahinya anaknya Bapak. Begitu. Dalam hal ini, anak Bapak sudah secara resmi dibaptis dalam gereja Katolik. Bapak Umbu bisa paham? Ya, Romo. Ya, terima kasih banyak, Romo. Saudara Bartolomeus Jara, saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.